Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami memohonkan hikmat Tuhan turun ke atas kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini di Life Study spesial Imlek, saya ingin mengucapkan dulu Kung Si Facai untuk setiap kita yang merayakan tahun baru Imlek. Tentunya saudara, saya ingin sedikit membahas tentang God and Culture. Saya ingin membahas tentang Tuhan dan kebudayaan berkenaan di hari raya Imlek ini. Kenapa kita perlu belajar tentang hal ini? Sebab saudaraku, iman dan kebudayaan selalu seakan-akan mendapatkan pertentangan dan seakan tidak dapat berjalan seiring. Ini sudah berabad-abad saudara ya. Padahal kalau kita mau jujur, Alkitab itu tidak bisa dilepaskan dari budaya. Tentunya budaya Yahudi ya. Kalau Alkitab ya budaya Yahudi, bukan budaya Chinese, budaya Papua, budaya Afrika, bukan budaya Yahudi. Alkitab itu tidak bisa dilepaskan saudara dari budaya. Tetapi Alkitab bukan kitab budaya. Nah itu ya. Tidak bisa dilepaskan, tapi Alkitab bukan kitab budaya. Dan kita juga harus ingat satu hal, bahwa sejatinya Allah sendiri turut berperan dalam terciptanya budaya-budaya yang ada di dunia ini. Tuhan sendiri punya perannya saudara. Makanya saudara jangan aneh kalau setiap kebudayaan di dunia ini pasti ada cerita-cerita yang mirip-mirip. Itu pasti ada saudara, itu pasti ada. Contoh cerita banjir besar, kalau kita lihat di Alkitab Nuh. Ini setiap kebudayaan bisa punya cerita-cerita mirip gini. Bahkan dalam kebudayaan Tionghoa, dalam kebudayaan Chinese, dimana kalau kita belajar aksara bahasa Chinese, kata perahu itu kalau di breakdown kan bahasa Chinese itu bukan kayak alfabet Barat saudara ya. Bahasa Chinese itu kan sebenarnya seperti menggambar. Nah itu orang yang jago Chinese bisa menjelaskannya saudara ya. Saya hanya ambil satu contoh, kata perahu itu bisa ada tulisannya terdiri dari 8 mulut, 8 orang. Nah kalau kita lihat Alkitab, Nuh ini kan memang 8 yang diselamatkan. Nuh dan ketiga anaknya, 4 pasang jadi. Nuh istrinya, ketiga anaknya dan istrinya. Memang 8 orang yang di dalam bahtera itu. Nah saudara, jadi kalau kita lihat begini kan, siapa yang kasih tahu kok bisa begitu? Ya karena memang Allah itu turut berperan dalam terciptanya budaya-budaya yang ada di dunia ini. Kekristenan yang eksklusif dengan superioritas budaya barat seringkali memandang kebudayaan bangsa-bangsa lain sebagai karya iblis dan langsung mengkaitkannya dengan okultisme atau kuasa gelap. Sekali lagi, kekristenan yang dijalankan hari ini, kalau mau jujur, itu sudah banyak infiltrasi dengan superioritas budaya barat. Dan jangan sampai kalau kita melihat budaya-budaya lain, bangsa-bangsa lain yang selain barat, dianggap ini okultisme, ini kuasa gelap. Makanya bertalian dengan Xinjia, ada yang percaya bahwa wah tidak boleh merayakan Xinjia, ini okultisme. Loh ini nggak fair saudara. Sekarang kalau kita merayakan Natal lalu ada ornamen-ornamen, bola-bola, lampu kelap-kelip, pohon Natal, apakah itu budaya Yahudi? Kan bukan saudara, itu kan budaya barat saudara. Bukan soal di perayaan Natalnya ya, tapi ornamen-ornamen Natalnya. Nah kenapa itu dipersoalkan? Kenapa itu nggak dipersoalkan? Tapi kalau Xinjia apa semua langsung dipersoalkan dan dibilang ini okultisme. Nah ini kan yang nggak fairnya di sini saudara ya. Sehingga banyak orang Kristen berada dalam kebingungan ketika menjalankan budaya. Kenapa? Karena takut dikaitkan dengan okultisme yang melanggar firman Tuhan. Di satu sisi saudaraku ya, kita harus menyadari bahwa bagaimanapun juga manusia tidak dapat dilepaskan dari budaya yang melingkupi dan membentuknya. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari warisan budaya yang melingkupi dan membentuk kita.
Mengubur semua warisan budaya sama dengan mengubur diri kita sendiri. Budaya atau culture itu sendiri sangat berhubungan dengan penyembahan, saudara ya. Kenapa? Sebab kebudayaan itu datang dari kepercayaan kita. Ada profesor sistematik teologi dari Trinity Evangelical Divinity School mengatakan bahwa kebudayaan adalah petunjuk dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang, atau secara konkret untuk mementaskan agama. Ya. Nah saudara, memang kalau kita lihat kata culture itu kan dari akar katanya cult. Cult itu kan penyembahan artinya. Ya, dalam bahasa Inggris culture, kulture kan tulisannya. Itu kan akar katanya cult, penyembahan. Sebab memang benar saudara, kebudayaan itu sangat erat dengan pertunjukan dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang. Nah, saudaraku, jadi sejak zaman dahulu kala kalau kita mau jujur, manusia itu sebenarnya sudah menyadari siapapun dia. Saudara boleh ketemu orang ateis yang bilang, gua gak percaya Tuhan. Tapi kalau mau jujur, dia tahu ada satu oknum, satu pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya sendiri. Pribadi yang tak terhampiri. Dan manusia menunjukkan penyembahannya kepada pribadi itu. Maka orang-orang primitif melihat ada tsunami, laut bergelora, dia pikir ada dewa laut. Lihat gunung meletus, dia pikir ada dewa gunung. Lihat ada benda besar, matahari panas, dewa matahari, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu karena manusia menyadari bahwa ada suatu power yang jauh di luar daripada dirinya sendiri. Dan tentunya manusia ingin menunjukkan penyembahannya kepada pribadi-pribadi itu. Lewat penyembahan kepada pribadi-pribadi itu terbentuklah gaya hidup dan berusaha menghasilkan yang terbaik dari hidup itu sendiri. Nah, dari penyembahan-penyembahan ini terbentuklah sebuah gaya hidup. Nah, gaya hidup yang dipraktekkan bersama itulah yang menjadi kebudayaan. That's culture. Culture adalah sebuah sistem nilai yang dipraktekkan bersama. Itu culture. Nah, jadi culture itu dari kata cult, penyembahan. Manusia memang menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya, saudaranya. Nah, jadi kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan menyembah dewa laut, dewa gunung, menyembah ini itu, ya nilai-nilai hidupnya akan arah ke situ. Oke, kita hidup di zaman sekarang, zaman modern. Mana ada sih pastor zaman sekarang yang nyembah dewa gunung? Oke, tapi banyak orang yang menyembah apa? Menyembah keinginannya, menyembah seleranya, menyembah dirinya sendiri, atau menyembah Tuhan yang dia ciptakan dalam imajinasi pikirannya sendiri. Bukan menyembah apa yang Alkitab katakan, Tuhan seperti yang Alkitab katakan, tetapi menyembah Tuhan ciptaannya sendiri. Ada yang menyembah materi dan lain sebagainya. Dan tidak bisa tidak, kita semakin mirip pada apa yang kita sembah. Jadi kalau orang Kristen lama ikut kebaktian bilang menyembah Tuhan, tetapi kedagingannya semakin kencang, saya pastikan itu tidak menyembah Tuhan. Dia sedang menyembah Tuhan yang diciptakan dalam pikirannya sendiri. Di mana menurut dia Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Tetapi kalau dia menyembah Tuhan yang benar, dia pasti semakin mirip dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus mana yang kita sembah? Ini pertanyaan yang kita harus renungkan dan kita jawab, saudara ya. Jadi kalau orang mengaku biarpun dia rajin ke gereja, ikut pelayanan, tapi coba lihat, kalau sifat arogannya nggak berkurang, sombongnya malah semakin menjadi-jadi, hidupnya semakin suka-suka sendiri semuanya, dia pasti tidak sedang menyembah Yesus. Orang yang menyembah Yesus harus semakin mirip dengan Yesus. Oke. Culture, cultivate. Cultivate itu, kata cultivate itu kan juga cult, akar katanya cult.
To bring the best out of the land, itu kan cultivate. Seluruh kehidupan kita harus dibajak supaya kita mengeluarkan karakter dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mencari pribadi yang berkuasa itu dan berupaya segala cara untuk menyenangkan pribadi yang dianggap lebih agung itu dengan cara yang menurut mereka pikirkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 26-27. Oke. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, jadi bangsa-bangsa di bumi ini mencari Tuhan, saudara, dan berusaha menemukan dia dengan berbagai cara ya. Ini kan ada supaya mereka mencari dia. Memang manusia itu mencari dia dan mencari Tuhan dengan berbagai cara, dengan caranya sendiri yang dianggap benar. Ada yang melakukan pertarakan, ya, ada yang pertapaan, askese, menyiksa diri, ada yang melakukan pengasingan. Dia menyendiri, tinggal di goa, tinggal di hutan. Dia pikir dengan cara itu dia dapat bertemu dengan Tuhan. Dari usaha pencarian itu akan membentuk sebuah pola hidup yang kemudian menjadi kebudayaan. Ya. Sebuah pola tingkah laku yang tertanam dalam hidup sekelompok orang yang telah menjadi praktek bersama. Contoh, orang Chinese percaya adanya dewa bumi atau pakung. Makanya dikasih makan dengan sesembahan. Orang Chinese ada yang percaya dengan kue keranjang, ada legendanya kenapa kue keranjang semuanya manis. Saudara pernah makan kue keranjang yang asin? Nah, ini nih semua ada legendanya. Nah, kalau kue keranjang misalnya dewa dapur yang setiap tahun kekayangan untuk melaporkan keadaan rumah tangga orang yang dikunjunginya. Itu sebabnya diberikan kue keranjang yang lengket dan manis supaya tutup mulut dan hanya menceritakan yang manis-manis. Ini kan mau Imlek, mau Sinja, pasti banyak kue keranjang, saudara. Ya, pasti banyak kue keranjang. Nah, itu ada ceritanya, loh. Oh, jadi kita nggak boleh makan kue keranjang? Oh, nggak apa-apa, makan aja. Tapi ingat, prestasi kita bukan karena kita percaya ada dewa yang turun, kita kasih kue keranjang yang lengket manis supaya dia mulutnya tertutup dan menceritakan yang manis-manis. Nah, itu kan konyolnya begitu, saudara ya. Rumah tangga kita memang harus harmonis. Rumah tangga orang percaya memang harus indah. Nggak ada urusannya sama kue keranjang. Kalau kue keranjang yang doyan silakan makan, yang nggak doyan nggak usah makan, udah beres. Ya, beres. Nah, oke, tetapi kita harus tahu, saudara, manusia, kalau tadi saya sudah jelaskan, berusaha mencari Allah. Tapi kan manusia tidak mungkin menemui Allah. Itu sebabnya harus Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Dan kisah ini dimulai dari pemilihan Elohim Yahweh terhadap Abraham, yang kemudian menjadi bapak moyang dari Yesus Kristus. Dari penjelasan di atas, hendaknya kita tidak secara terburu-buru menilai bahwa kebudayaan bangsa-bangsa adalah okultisme dan kesesatan. Tentunya manusia itu sebenarnya ingin mencari Allah, saudara ya. Tetapi karena manusia tidak mungkin mencapai Allah yang maha tinggi, memang banyak mereka yang jadi tersesat, kan nggak tahu jalannya. Tapi puji syukur Tuhan Yesus turun ke bumi, membuka jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ketika manusia mencari-cari jalan, bagaimana untuk menemui pribadi yang maha agung, maha besar, maha tinggi itu, Yesus datang ke dunia ini, saudara ya, untuk membuka jalan bagi mereka. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang melaksanakan ke suatu kebudayaan, jangan cepat dihakimi, lihat dulu latar belakangnya.
mengapa mereka melakukan itu. Ya. Jangan dihakimi. Oke, saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan lagi. Nah, secara sikap orang Kristen gimana nih terhadap kebudayaan? 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan dulu. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, kata Paulus, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tuh, coba lihat. Lihat Paulus, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti. Padahal aku enggak loh. Tuh, lihat ya. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup juga di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, sikap orang Kristen pada umumnya, yang pertama, mengikut budaya. Apapun yang dilakukan budaya dianggap benar dan diikuti saja. Tentunya ini tidak tepat. Karena yang tadi setelah saya jelaskan, budaya itu kan hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Kemudian dijadikan praktek bersama, itu budaya. Ya. Nah, manusia ini tidak berhasil menemukan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan banyak yang tersesat di tengah jalan pencariannya. Makanya kita tidak bisa ya langsung apapun yang budaya tampilkan kita adopsi 100%, tidak bisa. Ya. Sikap yang kedua, menolak budaya. Sikap ini juga tidak tepat karena akan membangun tembok pemisah yang amat tebal. Sikap ini juga bisa membangun kearogansian dan kesombongan rohani yang terselubung, merasa diri superior, paling benar dan paling hebat. Kalau mau jujur, di dunia kehidupan sehari-hari saja kita akan gerah dengan orang-orang seperti ini ya. Jadi kalau apapun kita anggap okultisme, apapun kita setan-setanin, apapun kita anggap kuasa gelap, ini kita hanya bangun tembok. Akhirnya orang jadi antipati sama kita ya. Sekarang saya ambil contoh yang paling ekstrim ya. Saudara di hari Imlek melihat orang pegang hiyo, apa yang kita lakukan? Kita tidak perlu ikut-ikutan pegang hiyo. Tapi kita jangan menghina mereka yang pegang hiyo. Dulu tuh begitu, di awal-awal saya kenal Tuhan, di awal-awal jadi Kristen, justru jadi batu sandungan. Ngelihat orang yang pegang hiyo, kita otomatis bilang, ada sebagian orang Kristen yang bilang, ngapain pegang-pegang hiyo? Itu kan nyembah setan. Nah, coba gimana? Padahal kan tadi saya katakan kan, kita harus melihat dulu kenapa mereka melakukan itu. Lihat latar belakang, mengapa mereka melakukan itu. Jadi jangan cepat-cepat dihakimi. Ini nggak akan membawa kemajuan apapun. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya, mereka sedang mau menghormati orang tua. Ingat ya, saya tidak bilang kita ikut-ikutan itu. Tapi kita jangan komentar dan menghakimi mereka dengan cara itu. Itu kan setan loh. Ya marah dia. Enak aja. Bapak gua, akong gua lu setan-setanin. Nah kan begitu saudara. Ya. Nah jadi jangan langsung menabrak. Itu hanya akan membangun tembok pemisahan yang tebal. Akhirnya orang malas kalau ketemu kita. Itu orang yang ngerasa diri paling benar, semua juga setan di hadapan dia. Nah, entar kan malah jadi kayak begitu omongannya. Ya, nah.
Sikap yang ketiga, dikotomi budaya. Pengikut pandangan ini mengakui adanya budaya dunia dan budaya Kristen. Pengikut pandangan ini biasanya menganggap kekristenan sebagai pandangan pribadi dan tidak cocok untuk diaplikasikan di luar lingkungan Kristen. Nah, akhirnya jadi eksklusif lagi. Pandangan ini juga kurang tepat. Jadi dia menganggap ya udah, ada budaya Kristen, ada budaya non-Kristen, udah kita eksklusif aja. Jangan dicampur. Nah, tapi yang benar gimana? Yang keempat, mentransformasi budaya. Dalam posisi ini kita menyadari kewajiban kita sebagai orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman, sekaligus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita perlu terjun ke dalam budaya dunia sebagai transforming influence yang lengkap, dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakter yang menarik. Ini bagian cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau keluarga kita sendiri aja nggak taunya berantakan, siapa yang mau dengar kita? Hidup kita aja nggak beres, siapa yang mau dengar kita? Usaha transformasi ini harus dilandasi cinta kasih dan belas kasihan. Kita membenci praktek dosa, tetapi kita tidak boleh membenci pendosa. Nah, mentransformasi budaya. Saya ambil lagi, kembali lagi ke contoh yang tadi. Jadi gimana, Pastor? Kalau lagi Sinja, kita lihat banyak saudara-saudara yang pegang hio. Ingat ya, jangan disetan-setanin. Orang malah sebel sama kita. Sikap kita gimana? Kita menghormati mereka yang melakukan itu, tapi kita nggak usah ikutin. Kalau aku dipaksa gimana? Ya jelaskan dengan lembut. Ingat ya, karakter kita loh. Jelaskan dengan lembut sambil berkata, saya lebih memilih untuk menyayangi orang tua kita ketika mereka hidup. Coba lihat orang tua kita yang masih hidup, gimana sikap kita terhadap dia. Kalau kita kurang ajar sama yang masih hidup, terus kita bilang, yang pegang hio menyembah leluhur bilang, padahal dia kan pegang hio ini untuk menghormati ya. Terus kita bilang, itu setan. Nah, lu sama yang masih hidup aja lu kurang ajar. Kan jadi repot, saudara. Nah, makanya hidup kita itu harus benar dulu. Hidup kita itu harus jadi agen transformasi, baru orang bisa dengerin kita. Kalau terhadap yang masih hidup, kita bisa praktekkan kasih Kristus. Maka ketika kita menjelaskan sama orang, yuk kita harusnya itu berbuat sesuatu justru ketika mereka masih hidup. Orang dengar kita karena melihat hidup kita sebagai contoh. Belum lagi kalau orang Chinese kan nanti kalau ada yang meninggal bakar rumah-rumahan, bukan bakar rumah beneran kan, bakar rumah-rumahan, bakar mobil-mobilan. Maksud mereka baik katanya, supaya nanti arwahnya punya mobil, bisa jalan-jalan. Ya walaupun logika itu kita juga bingung ya, ini logika dari mana ya. Kalau sayang beneran bakar mobil beneran dong, kan enggak, tapi ya bakar mobil-mobilan, bakar rumah-rumahan. Ingat, jangan langsung dingenyein, saudara. Jangan langsung dihina-hina, dibilang, itu setan, itu setan. Enggak. Tapi yuk kita tunjukin sama orang tua yang masih hidup gimana bakti kita. Kalau kita sendiri kurang ajar, terus kita ngenyein orang yang melakukan praktek-praktek ritual tadi, ini jadi konyol, jadi lucu. Nah, jadi dalam mentransformasi budaya ini, mau gak mau diri kita sendiri harus menjadi agen transformasi. Baru kita bisa mentransformasi kehidupan orang lain. Kiranya saudara, pengertian tentang iman dan budaya ini tidak perlu kita pertentangan, ya, tetapi justru harus bisa mentransformasi budaya. Tidak semua budaya buruk, tetapi kita juga nggak bisa menelannya bulat-bulat. Pakai sepatu mereka dulu, jangan being judgmental, ya. Jadi kalau sekarang ada orang Chinese, orang bule, orang Batak, orang Papua, siapapun itu, kita tetap harus menjadi seperti mereka, tetapi kita hidup di bawah pemerintahan Kristus. Ketika orang Batak menerima Kristus, mereka tetap menjadi orang Batak, tetapi hidup di bawah pemerintahan Kristus. Orang Chinese menerima Kristus, itu nggak tiba-tiba jadi ganti kepribadian, nggak, tetaplah menjadi orang Chinese,
tetapi sekarang hidup di bawah sistem pemerintahan Kristus. Tunjukkan lewat karakter dan karya hidup kita bahwa kita bisa bersinar seperti bintang di tengah angkatan yang sesat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua, kongsi facai. Amin. Kita berdoa. Bapa, biar Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami semua, bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Jangan lupa besok kita tetap beribadah dulu. Memang besok Imlek, tapi kita beribadah dulu, baru kita pergi kemana-mana. Untuk orang Chinese bilang painyan, menghormati orang-orang yang lebih tua. Kita kunjungi, kita berikan salam hangat. Tetapi jangan lupa beribadah dulu. Wang Plaza, lantai 2, jam 10. Sampai jumpa besok, dan sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you.